Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Tidak disangka, kita telah sampai pada materi yang selanjutnya, yaitu materi di KD 3.3, yaitu tentang anggaran pendapatan dan belanja, di mana anak-anak nanti akan belajar tentang bagaimana anggaran pendapatan dan belanja atau anggaran pemasukan maupun pengeluaran dari negara atau pemerintah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta anggaran pendapatan dan belanja perusahaan. Ada 3 ya. Namun kali ini kita akan mempelajari yang pertama dulu, yaitu tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Bagaimana pemerintah mengelola keuangannya dalam suatu periode tertentu. Kalau begitu, kita langsung saja ke materi yang pertama ya, yaitu tentang definisi dari APBN. Baik, APBN menurut Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang APBN dan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Jadi pada intinya APBN adalah bagaimana pemerintah mengelola uangnya atau membuat rencana keuangan negara dalam suatu atau dalam satu periode tertentu, dalam hal ini tahunan, yang disetujui oleh DPR. Jadi sebelum APBN ini dilaksanakan atau dimulai dieksekusi, APBN ini telah disetujui dulu oleh DPR, baik itu anggaran pendapatannya maupun anggaran belanjanya. Sama seperti beberapa materi yang telah kita pelajari, bahwa intinya ini adalah tentang bagaimana pengelolaan keuangan. Namun, dalam APBN konteksnya adalah bagaimana pengelolaan keuangan di negara atau di pemerintah. Jadi, baik bisa kita ulangi lagi atau kita simpulkan bersama bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui DPR, di mana pemerintah membuat rencana keuangan untuk pengelolaan keuangan negara dalam satu periode tertentu. Dalam hal ini adalah tahunan. Misalnya berarti rencana APBN tahun 2018 sebelum dilaksanakan, rencana APBN 2018 itu disetujui dulu oleh DPR. Jadi DPR tahu nih rancangan selama 1 tahun periode 2018 itu keuangan negara digunakan untuk apa saja. Nah, setelah DPR menyetujui, barulah pemerintah bisa mengeksekusi anggaran pendapatan dan belanja tersebut. Jadi sistemnya tahunan, APBN 2018, APBN 2019, APBN 2020, dan seterusnya. Seperti itu ya anak-anak, jadi bisa dipahami untuk konsepnya terlebih dahulu. APBN adalah bagaimana pemerintah membuat rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh DPR. Untuk apa? Ya untuk keperluan negara itu sendiri. Misalnya negara pada tahun 2019 visinya apa atau misinya apa. Nah, anggaran ini adalah sebagai sarana untuk bisa mencapai tujuan maupun visi negara atau tujuan pemerintah pada tahun tersebut. Misalnya tahun 2019 pengen biaya pendidikan di lebih banyak atau lebih tinggi, berarti nanti di anggaran belanjanya untuk pendidikan bisa dialokasikan lebih tinggi dan sebagainya. Jadi tentang bagaimana pemerintah bisa mengatur pendapatan maupun belanjanya selama 1 tahun periode tersebut. Begitu ya anak-anak untuk pengertian atau definisi dari APBN. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang asas APBN. Asas APBN di sini ada 3. Yang pertama adalah kemerdekaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk bisa meningkatkan sumber pendapatan dalam negeri. Jadi seperti pada materi sebelumnya juga, bahwa tujuan kita mengelola keuangan itu apa sih? Kalau di perusahaan jelas untuk meningkatkan nilai perusahaan atau ibaratnya membuat perusahaan menjadi untung atau meningkatkan profit perusahaan dan sebagainya. Nah, di asas APBN ini pun sama. Asas yang pertama adalah asas kemerdekaan, di mana anggaran pendapatan dan belanja yang diatur oleh pemerintah itu
Tujuannya salah satunya adalah untuk bisa meningkatkan sumber pendapatan dalam negeri. Kenapa harus meningkatkan pendapatan? Ya, ketika perusahaan memiliki sumber pendapatan yang lebih banyak, otomatis pemerintah juga bisa memberikan pelayanan yang baik juga kepada rakyatnya. Dalam hal ini adalah bisa misalnya karena punya sumber pendapatan yang lebih banyak, pemerintah jadi bisa meningkatkan pembiayaan yang lebih banyak pada sektor infrastruktur, pada sektor kesehatan, pada sektor pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tabungan, di mana untuk peningkatan atau meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi, pengelolaan APBN di pemerintah ini semata-mata adalah untuk bisa lebih efisiensi dan produktivitas, karena ketika pengelolaannya efisien dan memiliki nilai produktivitas yang baik, maka untuk kedepannya pun pengelolaan maupun kegiatan pemanfaatan pendapatan dan belanja di pemerintah itu bisa dikelola dengan baik pula. Jadi nggak sia-sia atau ibaratnya dana yang sudah dikeluarkan pemerintah bisa digunakan atau dioptimalkan dengan baik. Yang ketiga adalah memperbaiki prioritas pembangunan. Dalam hal ini misalnya di suatu daerah punya ketertinggalan dibandingkan dengan daerah lain dari segi pembangunannya, nah itu bisa dialokasikan ke daerah tersebut. Itu adalah 3 asas dari APBN. Kemudian, sedangkan prinsip penyusunan APBN itu didasarkan pada 2 aspek, yaitu aspek pendapatan dan aspek pengeluaran. Kalau dilihat dari aspek pendapatannya, terdapat 3 prinsip ya, atau 3 poin. Yang pertama, intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan deposit. Yang kedua, intensifikasi penagihan dan pengumpulan negara piutang. Dan yang ketiga adalah penuntutan kompensasi atas kerugian yang diderita negara dan denda penuntutan. Itu adalah 3 poin utama dalam prinsip penyusunan APBN dari aspek pendapatan. Sedangkan aspek pengeluaran terdapat 3 poin juga. Yang pertama adalah menyimpan efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, sutradara atau dikendalikan sesuai dengan rencana, program atau kegiatan. Dan yang ketiga, sebisa mungkin menggunakan produk dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan potensi nasional. Jadi untuk prinsip penyusunan APBN dari aspek pengeluaran itu setidaknya untuk mengeluarkan anggaran atau menggunakan anggaran, kita setidaknya harus irit atau misalnya efisien sesuai dengan kebutuhan kita, butuh apa kita dianggarkan. Jadi yang kita laksanakan adalah sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau memang yang atau memang yang sedang kita perlu perbaiki dan sebagainya. Kemudian dalam pengeluarannya pun harus dikendalikan. Jadi harus sesuai dengan rules maupun budget-budget dan pos-pos yang telah ditetapkan. Kemudian sebisa mungkin menggunakan produk dalam negeri, karena siapa lagi yang bisa mensukseskan atau memperkaya pedagang dalam negeri kalau bukan kita sendiri. Namun walaupun menggunakan produk dalam negeri, tetap juga kita memperhatikan kemampuan potensi ataupun kualitasnya. Kemudian kita akan belajar tentang sumber penerimaan dan pengeluaran dari APBN dan APBD. Untuk sumber penerimaan APBN sendiri terdapat 2 ya. Penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara dari pajak itu ya semua penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri, misalnya pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, kemudian biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan penerimaan negara yang bukan pajak itu adalah sumber penerimaan yang diterima negara yang berasal dari bukan pajak, misalnya keuntungan dari
laba-laba BUMN atau perusahaan yang milik negara. Kemudian penerimaan dari sumber daya alam, migas dan non-migas. Kemudian yang kedua, sumbernya adalah berasal dari hibah, yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri. Hibah itu pemberian ya. Sedangkan sumber pengeluaran APBN itu dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan jenisnya, yaitu ada dikelompokkan menjadi belanja pegawai, seperti gaji, honorarium, vakasi, kontribusi sosial, kemudian belanja barang, seperti belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, kemudian belanja modal, pembayaran bunga utang antara lain utang dalam negeri dan utang luar negeri. Kemudian ada subsidi. Subsidi itu bisa berasal dari perusahaan negara atau perusahaan swasta maupun subsidi pajak. Kemudian belanja hibah dan bantuan sosial, misalnya penanggulangan bencana dan sebagainya. Kemudian sumber pengeluaran yang kedua berdasarkan fungsinya, yaitu bisa dibagi menjadi misal pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, misal pengeluaran untuk PLT dan sebagainya, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, misalnya perumahan bersubsidi, kemudian kesehatan, misalnya BPJS, pariwisata dan budaya, misal dikembangkan lagi wisata-wisata yang masih belum dijamah oleh turis, dan agama, pendidikan dan perlindungan sosial. Kemudian yang ketiga berdasarkan organisasinya, yaitu belanja pemerintah pusat terdiri dari pengeluaran untuk berbagai proyek atau kegiatan dari berbagai kementerian maupun lembaga pemerintah. Oke, bagaimana anak-anak tentang materi hari ini? Cukup mudah dipahami ya. Semoga dari materi tersebut anak-anak bisa mengambil pelajaran serta bisa memahami tentang APBN lebih baik. Namun, apabila ada anak-anak yang masih belum paham tentang materi APBN, bisa anak-anak tanyakan dan anak-anak diskusikan di grup WhatsApp kelas ataupun di e-learning sekolah milik kita. Baik anak-anak, kalau begitu, sekian pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.